Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam kajian tematis online MT Mar'atus Sholihah. Semoga seluruh jamaah MT Mar'atus Sholihah dan sahabat setia channel MT Mar'atus Sholihah selalu diberikan nikmat kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah amin. Kali ini bahasan kajian online akan mengangkat tema isu child free merusak generasi. Akhir-akhir ini sosial media sedang ramai membicarakan tentang salah seorang YouTuber Indonesia yang berdomisili di Jerman. Dia mempunyai pemikiran bahwa dirinya akan enggan untuk memiliki seorang anak atau yang lebih dikenal dengan istilah child free. Alasannya adalah memiliki seorang anak adalah bukan kewajiban, tapi pilihan. Dia juga beranggapan bahwa memiliki anak membutuhkan adanya ekstra biaya dan tanggung jawab. Sehingga bila seorang istri atau perempuan yang memilih tidak memiliki anak atau enggan mempunyai anak, maka itu menjadi kebebasan buat dirinya. Adanya pemikiran child free pertama kali dikemukakan oleh kaum feminis, yaitu sebuah gerakan perempuan yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan bagi perempuan. Mereka menilai adanya peran perempuan di dunia publik masih jauh di bawah peran lelaki. Dan mereka menganggap adanya ketertinggalan ini disebabkan salah satunya antara lain karena wanita menjadi seorang istri dan ibu. Peran ganda perempuan di sektor domestik, yaitu rumah tangga dan publik, membuat wanita mengalami ketertinggalan peran tersebut. Maka inilah yang ingin dirubah oleh kaum feminis dengan berusaha sedikit demi sedikit mengurangi peran wanita di sektor domestik, yaitu dengan pilihan sikap child free. Ketika mereka memilih sikap enggan mempunyai anak, maka mereka memiliki waktu yang luas untuk berkarir, untuk berprestasi. Selain itu, menurut anggapan orang feminis, anak adalah suatu beban. Adanya anak membuat permasalahan di dunia ini menjadi semakin banyak. Seperti permasalahan KDRT, permasalahan ekonomi yang terpuruk, dan populasi bumi yang semakin pesat. Adanya KDRT yang dialami oleh suatu rumah tangga bisa disebabkan karena ketidaksiapan orang tua dalam memiliki anak, sehingga mereka tidak bisa memberikan perhatian dan tanggung jawab secara layak kepada anak-anaknya. Maka bisa kita perhatikan banyaknya masalah tentang KDRT dalam rumah tangga tersebut. Anak dipukul, anak dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Inilah yang menurut kaum feminis menjadi salah satu sebab adanya ide child free. Kemudian selanjutnya adanya permasalahan ekonomi ditimbulkan juga karena kehadiran anak. Mereka menganggap bahwa suatu rumah tangga yang tidak cukup ekonominya, dengan kehadiran anak maka akan menambah sulit untuk menghidupi sang anak. Sehingga mereka menganggap ide child free adalah sebagai solusinya. Dan yang berikutnya mengenai populasi dunia yang pesat, mereka beralasan bahwa ide child free ini
akan mengurangi populasi dunia, sehingga tentu saja bisa mengurangi kepadatan penduduk dan mengurangi perubahan iklim yang semakin panas. Kaum feminis mendobrak anggapan sebagian besar masyarakat yang menganggap bahwa perempuan akan dinilai sempurna ketika mereka memiliki anak. Kaum feminis beranggapan bahwa hal ini tidak bisa dianggap rata pandangan seperti itu. Karena setiap perempuan berbeda dalam menyikapi persoalan anak. Ketika perempuan memilih enggan untuk mempunyai anak atau child free karena merasa bahwa dirinya sudah cukup bahagia walaupun tanpa anak, maka hal ini tidak bisa dipaksakan dengan harus mempunyai anak. Inilah yang menjadi pendukung dari ide child free, yaitu adanya kebebasan berpendapat dan bersikap yang membuat kaum feminis merasa bahwa pandangan ini tidak perlu untuk digugat. Ide child free ini tumbuh subur dalam kehidupan sekuler yang sekarang kita terapkan, di mana sistem kehidupan sekuler berasaskan fasludin anil hayah atau pemisahan agama dari kehidupan. Aturan agama tidak akan digunakan untuk mengatur kehidupan bagi manusia. Manusia lebih memilih aturan dari dirinya sendiri untuk mengatur kehidupannya. Sehingga wajar adanya kebebasan berpendapat, berperilaku, beragama, dan juga kepemilikan sangat diagungkan dalam sistem sekuler ini. Pendapat child free yang ada dalam sistem sekuler atau kapitalis juga tidak akan diganggu-gugat. Padahal sebenarnya sebagai seorang muslim, kita memahami bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap. Di dalam Islam, Allah sudah memberikan aturan yang menyeluruh terhadap segala permasalahan kehidupan manusia. Ketika kaum feminis mengeluhkan masalah KDRT, kemudian masalah populasi yang meningkat, juga adanya ekonomi yang terpuruk, maka Islam mempunyai solusi. Adanya KDRT bisa diselesaikan ketika sebuah rumah tangga dibangun berdasarkan keimanan antara pasangan suami istri, menjalin hubungan keduanya dengan aturan Islam. Masing-masing memahami terhadap hak dan kewajiban suami dan istri, sehingga ketika mereka dianugerahi anak, maka akan saling bekerja sama untuk mendidik dan memberikan kasih sayang terhadap anak mereka. Sedangkan untuk masalah ekonomi, maka hal ini adalah sebuah hal yang juga bisa diselesaikan dalam Islam. Adanya keimanan terhadap rezeki dari Allah adalah sebuah hal yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seperti difirmankan dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Sesungguhnya kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh termasuk dosa yang besar. Maka dari firman Allah di surat Al-Isra ayat 31 ini, kita bisa memahami bahwa yang melimpahkan rezeki terhadap setiap manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui tangan kedua orang tuanya. Nah, inilah yang harus menjadikan keyakinan bagi setiap pasutri ketika mereka dianugerahi anak, maka mereka harus yakin bahwa mereka sanggup untuk merawat dan membesarkannya, walaupun dalam kondisi ekonomi yang terpuruk sekalipun. Sedangkan untuk masalah populasi yang semakin meningkat, yang mengakibatkan adanya kepadatan dan iklim yang berubah, ini akan dipecahkan dengan solusi Islam, bahwa negara akan mengatur setiap rakyatnya dalam mendapatkan hunian yang layak. Tidak akan diperbolehkan seseorang untuk memiliki tanah secara berlebihan. Sementara untuk adanya iklim yang berubah, maka di sini negara akan mengatur tata kota sehingga akan diatur
adanya letak-letak pabrik, letak-letak industri ya yang akan berjauhan dengan letak pemukiman. Juga adanya infrastruktur yang sedemikian rupa sehingga akan tetap menjamin adanya penghijauan yang akan membuat iklim tetap sejuk. Bahwa di dalam Islam telah menetapkan bahwa menikah mempunyai tujuan untuk melestarikan keturunan. Adanya anak adalah anugerah dan amanah bagi orang tua. Seorang anak akan mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang ma'ruf dari orang tuanya sebagai rasa syukur mereka atas amanah tersebut. Maka adanya kebahagiaan memiliki seorang anak niscaya akan didapatkan bagi pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran anak. Islam telah menetapkan bahwa tujuan menikah adalah untuk melestarikan keturunan, tidak hanya merubah status atau sebagai lampiasan dari gorisah nau. Adanya anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT kepada pasangan suami istri. Maka segala usaha dan jerih payah yang dilakukan demi kehidupan sang anak akan dinilai ibadah oleh Allah SWT. Bagaimana orang tua mengeluarkan biaya untuk kehidupan sang anak, kemudian demi pendidikan yang layak dan juga kesehatan yang baik bagi anak, maka akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang akan berbuah pahala. Maka Islam menganggap bahwa masalah yang ditimbulkan oleh anak adalah suatu hal yang wajar dan mereka akan menghadapi dan menyelesaikannya sesuai dengan syariah Islam, dan itulah yang akan dinilai sebagai ibadah. Sehingga jelas bahwa pandangan child free tidak sepantasnya diambil oleh seorang muslim sejati ketika mereka tidak memiliki alasan syar'i. Adanya child free hanya akan memberikan peluang kebebasan bagi individu yang mengambilnya untuk menumbuh suburkan ide-ide kapitalis. Sehingga jelas ide child free bukanlah dari Islam. Ide ini akan mempengaruhi terhadap kelangsungan generasi. Jika semakin banyak ide ini dipegang oleh sebagian perempuan, maka bisa dipastikan generasi muslim bisa terancam punah. Maka tidak seharusnya seorang muslim atau muslimah memakai ide child free sebagai pilihan hidupnya ketika dia tidak mempunyai alasan syar'i, misalnya alasan tentang kesehatan. Ide child free adalah ide yang hanya dikembangkan oleh orang-orang yang menganut kebebasan dalam hidupnya, tidak ingin diatur oleh agama dalam kehidupan. Padahal Islam telah memberikan aturan bahwa menikah adalah bertujuan untuk melestarikan keturunan. Adanya anak adalah pelengkap kebahagiaan. Anak adalah investasi bagi orang tua untuk meraih pahala di akhirat. Hanya dengan penerapan syariah Islam yang kafah akan menyelesaikan segala permasalahan yang menurut pandangan kaum feminis disebabkan dengan kehadiran anak. Sehingga adanya anak akan disambut dengan kebahagiaan oleh masing-masing suami istri dengan penuh cinta kasih dan akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian kajian tematis online kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khair atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.